ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدار وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن آمين. رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bacaan sama ini. Baris dari atas. Ajaran ya. Oh, fayushtaru. Bismillahirrahmanirrahim. Fayushtaru bitalaqin qabla wad'in bikhilafi ma law talaqa قبل فرض ووضع وبخلاف المفروض الفاسد كخمر ولا يشتر به مهر المثل إذا طلق قبل الوضع إذ لا إبرة به بعد إخلاء العقد عن العوض بالكلية بخلاف المسمى الفاسد فإنه يشتر مهر المثل بالطلاق قبل الوطء والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى. Kemarin bicarakan masih tentang perempuan yang bilang kepada walinya, nikahi saya tanpa apa? Tanpa mahar. Tapi ingetin tetap si suami sebelum menustubuhi istrinya, dia harus nentuin berapa kadar mahar yang diberikan kepadanya. Atau kalau suami nggak maunya berarti kepada si hakim yang nentuin berapa kadar yang mesti diberikan kepada si istrinya. Fayushtaru bitalaqin qabla wad'in, maka diberikan setengah mahar dengan sebab tolak, dengan sebab talak sebelum persetubuhan. Nah, misalnya nih, ada perempuan bilang kepada walinya, nikahi saya tanpa apa? Tanpa mahar. Nah, kemudian si perempuan minta kepada suaminya atau kepada hakim kalau suami nggak mau untuk menentukan mahar sebelum apa? Mensetubuhinya. Ditentuin sekian, 10 gram misalnya, atau ditentuin misalnya 20 gram misalnya. Nah, kemudian ternyata sebelum disetubuhin diapain? Dicerai, itu bini dicerai sama suami tadi. Maka si suami wajib bayar separohnya tuh. Berarti kalau 10 gram berapa itu? 5 gram wajib tuh. Ulang lagi. Ada seorang perempuan bilang kepada seorang walinya, bilang nikahi saya tanpa apa? Tanpa mahar. Nah, kemudian si perempuan ini dia minta kepada suaminya atau kepada hakim untuk menentukan mahar sebelum diapain? Disetubuhin. Nah, pas lagi jalan sudah selesai ditentuin, tahu-tahu lakinya ceraiin nih bini. Diceraiin, ditalak nih bininya. Tapi sebelum apa tadi? Sebelum disetubuhin, maka si suami wajib bayar separuhnya tuh. Berarti kalau 10 gram berarti wajib bayar 5 gram. 12 ya, paham ya? Ada nggak begitu? Ada. Kalau ulama nulis di kitabnya berarti pasti ada kasusnya. Bi khilafi ma law talaqa qabla fardin wa wad'in. Lain halnya kalau dicerai tapi sebelum ada ketentuan berapa maharnya dan sebelum disetubuhin. Pertama itu. Yang kedua, wa bi khilafil mafrudil fasidi. Yang kedua,
ditentukan mahar, tapi mahar yang sifatnya rusak nggak sah. Contohnya apa? Khamrin, seperti maharnya khamar, sah nggak tuh? Nggak sah. Ada suami diminta mahar oleh istrinya sebelum disetubuhin. Suami bilang, nanti saya kasih whisky misalnya, sampai gitu ya. Itu hukumnya bagaimana tuh? Nggak sah tuh. Nah, kalau seandainya tadi kasus yang pertama tadi, si suami mencerai istrinya sebelum ditentukan maharnya, sebelum disetubuhin. Yang kedua, suami menentukan mahar, tapi mahar yang apa tadi? Yang tidak sah, yang rusak, yang tidak sah, seperti khamar tadi. Fala yustaru bihi mahrul mithli, maka tidak ada kewajiban untuk membayar setengah dari mahar mithil. Kenapa demikian? Idza talaqa qabla al-wad'i, apabila dia mencari sebelum ada persetubuhan. Paham ya? Ulang lagi. Jadi ada seorang perempuan bilang kepada walinya, nikahi saya, tadi masalah pertama tadi suaminya apa, si perempuan bilang nikahi saya aja tanpa apa? Paham tuh. Nah kemudian dinikahi kepada seorang laki-laki. Nah kemudian si perempuan ini dia ditentuin 10 gram sudah, kemudian dicerai oleh suaminya sebelum dia apa tadi? Semuhin. Maka suaminya tadi wajib bayar berapa? Bayar setengahnya tuh. Ya, jadi kalau 10 gram berarti 5 gram tuh. Nah, lain halnya pada kasus yang kedua ini. Kasus yang kedua, yang pertama dicerai sebelum ditentukan berapa maharnya dan sebelum disetubuhin, maka tidak ada kewajiban untuk membayar separuh dari mahar mithil. Paham nggak tuh? Jadi ada perempuan bilang kepada walinya, nikahi saya tanpa apa? Mahar. Si suami diminta oleh si bininya untuk menentukan berapa maharnya. Suami nggak mau tuh. Sebelum ditentukan dan sebelum diapain tadi? Disetubuhin. Dicerai oleh suaminya, maka si suami tidak ada kewajiban wajib bayar apa? Bayar mahar separuhnya. Paham ya? Jadi yang kedua, suaminya ngasih mahar, tapi maharnya mahar yang apa? Yang rusak, yang nggak sah, pakai khamar misalnya. Nah, maka si suami tadi juga tidak ada kewajiban untuk membayar separuh dari mahar mithil. Nanti bakal kejadian nih, takutnya begitu kejadian nanti. Kita udah paham ilmunya itu, udah tahu ilmunya. Jadi ada perempuan bilang kepada seorang walinya, nikahi saya tanpa apa tadi? Tanpa mahar. Kasus yang pertama tadi sudah tentukan maharnya, kemudian dicerai sebelum disetubuhin, maka suaminya wajib bayar setengahnya, separuhnya tuh. Kasus yang kedua tadi belum ditentuin berapa maharnya, juga belum diapain, disetubuhin, suami nggak ada kewajiban bayar mahar separuhnya tuh. Kasus yang ketiga tadi ditentuin mahar, tapi mahar yang apa tadi? Yang rusak, yang tidak sah, seperti khamar, maka juga suami itu tidak ada kewajiban untuk bayar setengah dari mahar mithil. Paham ya? Illa ibrata bihi ba'da ikhla'il aqdi anil iwadi bil kulliyati, karena nggak dianggap pada hukum agama dengannya setelah dikosongkan akad dari penggantian secara keseluruhan. Kan membayar kemaluan dengan mahar nanti. Membayar kemaluan dengan apa? Dengan mahar. Menghalalkan kemaluan perempuan dengan apa? Mahar. Adanya akad nikah dengan adanya mahar itu adalah bertanda menandakan bahwasanya kita sudah menghalalkan kemaluan ini perempuan. Jadi boleh. Yang awalnya apa? Awalnya haram. Dengan sebab kita nikahin dengan mahar, adanya bayar mahar sebagai penggantian tuh, bayar mahar tadi mas kawin sebagai penggantian dari apa? Dari kita menghalalkan kemaluan itu perempuan. Makanya ulama sangat keras, jangan sekali-kali mahar menggunakan apa? Al-Quran atau seperangkat alat. Kenapa demikian? Karena itu sebagai penggantian dari kemaluan perempuan. Jadi hina begitu. Tidak boleh makanya. Kadang-kadang yang anaknya susah dibilangin ya, susah dibilangin. Jadi kebanyakan ngaji di sosial media, kebanyakan ngaji di YouTube, kebanyakan ngaji di IG, kebanyakan ngaji di Facebook. Antum yang mengerti gitu, pas nanti acara akad nikah, perempuan laki wajib diapain tuh? Dipisah, jangan digabung.
Kemudian juga bilangin calon suaminya jangan kasih seperangkat alat sholat dengan apa? Al-Quran sebagai mahar. Bikhilafil musammal fasidi, lain halnya mahar yang disebutin tapi rusak itu mahar. Fa innahu yushtaru mahrul mithli bit talaq qabla al-wati. Maka sungguhnya wajib bayar separuh mahar mithil dengan sebab perceraian sebelum disetubuhin. Jelas ya? Jadi kalau maharnya yang disebutin tapi dia maharnya mahar apa? Yang fasid, yang tidak sah, maka dihukumkan wajib bayar separuh mahar mithil dengan sebab perceraian sebelum disetubuhin. Ya wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna bi annana qatarafna أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بالحساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayka rafi'a sya'ni wa darajih. Ya Rasulullah salamun alayka rafi'a sya'ni wa darajih. Ya Rasulullah salamun alayka rafi'a sya'ni wa darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.